Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana al-Qur'an wa faddala habibahu ala sa'iril rusuli bi inzalil Qur'an wa karrama ummatahu ala sa'iril umami bitilawatil Qur'an. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu an hadana wa waffaqana li turuqil huda wal Qur'an. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-qailu afala yatadabbaruna al-Qur'an. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-qailu man arada an yatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad man uhiyal Qur'an wa ala alihi wa sahbihi zawil Qur'an bi adadi asraril Qur'an, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, mukri'i wa mukri'atil Qur'an, qari'i wa qari'atil Qur'an, asatid wa asatidatil Qur'an, utamanya asatidah wa ustadzatil Qur'an, irtiqiratul jannah. Wa alim ulama Unisco, Kepala RTQ UKI, Ibu Ketua Muslimat, sedoyo warisan dari RTQ Rodatul Jannah, sedoyo tamu undangan rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, wonten ing enjang menika, wonten ing siang menika, kula panjenengan kalian Allah Subhanahu wa taala tetap dipun limpahi rahmah nikmah, dipun paringi kesempatan rendah wonten ing majelis ingkang bermanfaat barokah, majelis ingkang insyaallah dadosaken tambahi sae kula panjenengan, utaminipun dipun tingkataken iman takwa, dipun tetepaken iman Islam sewaktu-waktu kula panjenengan, putra putri kula panjenengan, anak cucu kula panjenengan tumugi ajal dipun paringi ala ridho wa husnil khotimah, ala ridho wa husnil khotimah, ala ridho wa husnil khotimah, ma'ana li syafa'atul uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kemuliaan keunggulan Al-Quran dibanding ingkang lintu tidak hanya sekedar lebih utama, akan tetapi sampai ke arah istilah tidak bandingan. Misalipun di dalam bab sholawat, orang yang membaca sholawat sebagaimana sabda Rasul, aksiru minas sholati alayya fa innaha nurun fil qabri wa nurun alas sirati wa nurun fil jannati. Bacalah sholawat sebanyak mungkin, sebab sholawat yang dibaca itu akan menjadikan kecerahan, menjadikan sinar di alam kubur. Di alam kubur niku peteng, gelap. Di alam kubur jangan coba kula panjenengan sebagai manusia biasa. Sayyidatina Khadijah, garwane Kanjeng Nabi, ketika di akhir hayat krasa nek ajeng pecah. Bu, jenengan krasa mboten?
Dereng krasa nggih. Kepengin suwe nggih. 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 Cuma umpamane ditawani kira-kira nggih tetep milih suwe nggih. Mati langsung mlebu swarga. Kalau dikongkon diperpanjang 10 tahun. Niku milih pundi? 10 tahun mlebu swarga pun. Nggih enak ya. Ketika Sayyidatina Khadijah merasa piyambakipun ajeng wafat, niku bisiki datang Sayyidatina Fatimah. Semono dungo nang abai nang Kanjeng Nabi. Dua yang diminta. Yang pertama, serban yang biasa dipakai oleh Kanjeng Nabi dimohon untuk jadikan kafan. Yang nomor dua, doakan agar bebas siksa dari alam kubur. Dalam rumen nggih nate pas ngaji tenggene Kebon Sari Tenggacut, desa atau kampung halaman kelahiran Bu Lulu Farida. Niku juga ada jamaah yang mengatakan dalam niki nek kapan dikandani mlebu neraka niku nggih wedi tapi boten pati wedi. Ketika tenggene dina kiamat nggih wedi tapi boten pati wedi. Tapi nek kapan kula diceritakan tentang kuburan mboten kok wedi. Terus dalam disi jawaban ngaten. Nggih, nek neraka rak bareng-bareng nggih. Nggih. Teng kiamat rak bareng-bareng nggih. Nggih. Nek teng kuburan dhewean jarene. Lho kok nek kathah ngoten. Tapi rak padha matine jare. Nggih. Boten sedaya sami. Bahkan apabila di alam kubur itu oke, selamat, nyaman, setelahnya sae. Tapi kalau sudah di awal kubur pun diawali boten sae, meskipun bisa dipun, tapi ada terdapat disiksa kubur, maka selanjutnya nanti urusannya panjang. Tapi apabila husnul khotimah di alam kubur aman, setelahnya boten teman-teman. Ini benar. Lah wangsul dateng dawuh Kanjeng Nabi kala wau maca selawat niku nurun fil qabri, tenggini alam kubur dipun tempataken tempat ingkang ceria. Nek kapan kuburane padang mesti jembar. Nek kapan jembar gadangane terus di alam kubur banyak orang yang menghibur. Apa itu dijilmakan dirupakno kanca, dirupakno tangga, dirupakno dulur-dulur yang biasa ketika hidup di dunia ini kumpul dalam keadaan nyaman. Pun dalam inggoaken tenggene Al-Qur'an. Kalau wau hadis sak monten-monten niku hikmah menjadi padang alam kubur, padang ketika disirap, padang ketika di surga. Lajeng Kanjeng Nabi dawuhipun ngaten. Lau jumi'a sawabu jami'i sholawati ma yuqabilu sawaba harfin wahidin minal Qur'an. Umpama sholawat diwaca, kabeh sholawat ana qur'ah diwaca, dibak diwaca, berjanji diwaca, nasar, namdom, azab, Syaraful Anam diwaca kabeh. Sebengi boten kira mantun. Dipun banding kali satu huruf dari Al-Qur'an, maka pahalanya sholawat tidak bisa mengimbangi, napa wali sampai ngungguli. Tidak bisa mengimbangi satu huruf dari Al-Qur'an. Nggih ta, nggih, karena Al-Qur'an niki dawuhipun Gusti Allah menawi sholawat menika boten. Al-Qur'an lil khaliq,
sholawat lil makhluk sama. Bayangan pertanyaan, apakah nek ngono gak usah maca sholawat? Qur'ane betul. Saya ibaratkan lagi Al-Quran, umpama kula gambarakan rumah tangga adalah seorang suami, sholawat seorang istri. Hebat kaya apa bapaknya? Nggih. Tetep karena juga ditunjang saking itu. Wong sing lanang hebat tapi terus mau mati cereweti ya bolak-balik. Ketika keluar pun juga tidak nyaman. Apa maneh sampai dinyocoti. Bu, cerewet napa nyocot? Maka saya ibaratkan kedua-duanya dibutuhkan. Ada suami, ada istri. Ada Quran, ada sholawat. Menawi kalau wau ibu mengatakan menyambutnya Quran akan datang memberikan syafaat, dan pesannya itu suruh membaca sekalipun hanya satu ayat. Yehu kina ulo maca Quran puasa ayat. Namun alhamdulillah merendah. Meskipun hebat, justru hebat itu juga harus diperhatikan. Jadi titik bismillah kaya ngono ganjaran apa maneh. Nah niku ngaten. Jadi kula nek pesen ya sak jus, mangke tak pesen sak jus. Lah kula nek kapan pesen sak jus berarti kula nggih tanggung jawab. Kapan ngandani maca sak jus awake dhewe kudu sak jus. Lah nek kapan ngongkon wong liya sak jus awake dhewe gak sak jus yo nyonyor padha muni. Maka nek kapan orang pesen waca Quran sekalipun satu halaman, berarti sing pesen niku males maca Quran. Aras-arasen. Kate muni sak jus wedi kan. Akhire maca kon maca sak ayat. Bapak Ibu rahimakumullah. Kehebatan mengajar dan membaca. Mengajar, belajar, dan membaca. Untuk membaca wau sampun dipun sampaiaken mboten kula baleni. Sakniki sing mengajar. Mengajar jadwalipun wau juga sudah disampaikan, tapi dalam mengambil hadis lain. Sekarang tidak hanya mengajar, akan tetapi mendukung. Gak melok mulang. Paling gampang ngaten, lari-lari kayak ngaten iki nggih. Jadi dalam namun mengingatkan, ngelingaken, ayo sing lebih semangat semuanya, mulai dari guru dan termasuk murid-murid, bahkan semuanya aku ya wali murid, ya juga pengurus, melok-melok, sederhana kok pengurus. Ya apa ngaji nih, wis oke turun. Ayo, aku kepingin sing duwe hati, namun ngoten ndak cekap. Iya. Ojo cerewet, aku tak ngomong. Jadi pertama saat dulu ngomong nek aku jadi cerewet atau jadi nyocok. Saking aku kepingin cek aku luwe hati niku ngaten. Nah, niku nek kapan ibaratnya pengurus, apalagi juga istilahnya nyambuti sesuatu, itu untuk memberikan dorongan. Bapak Ibu rahimakumullah, lari-lari saged kados mekaten yang ketika membaca dan ketika menerima pertanyaan tentunya sudah diupayakan sedemikian rupa. Gune tenanan, anak-anak juga sudah seperti itu. Anak-anak sampai sedemikian rupa
ini untuk pengajarannya adalah guru, bukan orang tua. Orang tua terlibat di dalam menyemangati dan membiayai. Bu, Pak, ngaten nggih? Rak mboten tumut mulang. Mboten. Tapi meskipun mboten melok mulang jenenge minteraken. Jadi hadise mboten mulang mboten, tapi minteraken. Man alama waladahu ayatan minal Qur'an, barang siapa minterno anai saayat teko Al-Qur'an, maka pahalanya lebih bagus daripada ibadah 1000 tahun. Ini kembali tenggene kehebatannya Al-Qur'an dari segi pendidikan, dari segi dadi akan pinter. Ukuran ibadah lajeng niki dalam pundhutaken hadis lintu, khairun nasi, manusia yang paling baik, wa khairum man yamsi ala wajhil ardi, dan orang yang berjalan di permukaan bumi yang paling bagus adalah al-muallimun, orang-orang yang mengajar, tentunya ilmu agama, tentunya utamanya Al-Quran. Fa'innahum kullama khuluqatin jaddatin, orang-orang yang mengajarkan ilmu agama itu laksana menghidupkan agama ketika agama itu rapuh, ketika agama itu lemah, ketika orang-orang kurang memperhatikan di dalam ibadah atau peribadahan, maka yang mendorong adalah ilmu. Hanya Nabi Dawuki al-ilmu hayatul Islam, ilmu adalah sebagai hidupnya Islam. Nah, kapan agama ini di kampung itu baik, maka agama di kampung itu juga baik. Apabila ilmu di kampung itu menurun, maka agama pun juga akan menurun. Fa innal muallimah idza qala lis-sabi qul bismillahirrahmanirrahim kataballahu bara'atan lis-sabi walil muallimi wali abai minan nar. Ingkang artosipun, ketika guru mengajari anak bismillahirrahmanirrahim, sik dereng tutu alhamdulillah, sik bismillah dong. Bismillahirrahmanirrahim, baru belajar seperti itu Allah sudah perintahkan malaikat dicatat ya, ayo dicatat baik-baik, ini ada anak ngaji. Apa yang dicatat? Pertama adalah anak yang ngaji itu bara'atan minan nar, dibebaskan dari api neraka. Amin. Kemudian yang nomor 2, siapa yang dilibatkan dari pengajaran bismillah tok itu tadi? Guru yang mengajarnya. Kemudian nomor 3, wali abawaihi, bapak ibu yang mendukungnya. Bapak ibu sing biayai, sing dongakno, sing dukung. Baru bismillahirrahmanirrahim, belum sampai Fatihah, belum sampai khatam, belum sampai bicara tentang tajwidnya. Maka bahasa saya, kehebatan Al-Quran seperti itu. Jika masih ada TPG yang kurang maju misalnya, kurang pinter misalnya, itu tetap saya katakan jangan coba seperti itu. Wong bismillah saja sudah hebat, parah. Namun bagaimanapun tetap kita arahkan, mari kita lakukan dengan baik, marilah kita
ajarkan dengan baik sehingga betul-betul lebih mengembang, lebih baik daripada hari ini dan selanjutnya. Bapak Ibu rahimakumullah, ingkang sampun dalam sampai akan sehubungan dengan Al-Quran dan sholawat, besok malam sudah mulai tanggal 1 Maulid. Monggo ugi dipun giataken sholawatnya. Dalam tercatat ingkang khusus sholawatan tok itu sampun ada 15 tempat dari sing sholawatan tok, belum juga khataman yang dibarengi selama sholawatan, belum acara lain yang juga lepas sholawat. Jadi khusus memang majelis sholawatan tok itu sudah ada 15 tempat. Lajeng wau sampun di samping sholawat juga jangan lupa Al-Quran digunakan. Sekedhik keronten ini tertunda yang sebenarnya 1 bulan yang lalu. Ini tertunda karena dalam tindak dari Mesir, maka hasil daripada ketika di Mesir ingkang saged kula sampai akan memiliki ingkang betul-betul napa nggih ahli ibadah, ahli Al-Quran itu kesana kemari itu yang dibawa itu Al-Quran. Jadi nek nggo tas niku isine mesti Al-Quran. Bu, jenengan lho cek Jawa. Saiki tak takoni, tas sampean isine apa? Ayo sing muni HP ana Qur'ane ya diwaca temen saiki mau. Nah, coba tangane diangkat sing mulai mau lungguhno kene terus nggawa HP lan HP-ne diwaca Qur'ane, angkatan tangane. Nggih, monggo, nggih, monggo. Niki kula critakaken mugi perbandingan dan sekaligus tingkatkan. Gitu. Ojo dikandani malah luhuri. Dikandani terus dibuktikan. Kula ingat saged tapi mboten digondet kare lare-lare. Quran kula niku wae nggih. Tenggini tandanya sesuai memang yang saya baca sudah memasuki 29, padahal saat ini isi 28. Saat ini tanggal 28, nanti malam 29, besok malam tanggal 1, berarti besok double. Supaya tidak double nemen, ini 28 sampun kula waca sebagian dari 29. Dan ikulah sing kula maksudaken mari kita tingkatkan setelah kita melihat tinggine Mesir niku Bang. Jadi dalam bersani dalam lewat ngoten ibu maca Quran kali gotas kadang juga di tempat yang dia itu asik duduk kesel Quran isin buka ngantuk benar memiliki kesel ini lo kesel itu sih ceket nyekel Quran lo niki sing kalau maksudkan ngaten nggih jenengan nggih ngaten maca Quran sampai ngantuk-ngantuk saking kesel ini wow saking kesel jadi semangat tinggi niku ingkang dalam bersani ketika di majlis wonten malih dalam pada suatu saat melampah kali lari lewat karena ada kepentingan mirsani wonten lari nem-neman nggih mboten nem banget lah wis omah-omah sekitar mungkin antara 30 umure niku punya dodolan ngoten teng pinggir mergi malam hari
ada lampunya menyinari dagangan ini kalih maca Quran, dodol kalih maca Quran. Bu, ayo sing biasa dodol kalau bawa Quran angkatan tangan. Niku lho. Nah niki jujur nggih, bukan meremehkan, bukan nggih. Jangan coba kadek dodol wong meneng nang omah mari salat terus maca ngono isih pikir-pikir. Isih diitung. Boten ngremehaken, dalam boten ngremehaken, tapi ayo bareng-bareng. Jadi kalau kita itu betul-betul istilahnya cinta kepada Al-Quran, buktikanlah. Sekalipun tidak seperti orang-orang yang hafal 30 juz itu. Ini mungkin sama kan? Jalan selanjutnya datang lari-lari. Anak-anak iki piye nek maca mahkota ini. Wayahe pas kupuke. Terus diunggahno. Nah, utawa luwih bagus maneh ya. Disiapi kupluk putih pas. Lulus ya. Sebelum saya ucapkan khotam dan lulus, saya pesan yang pertama, menuntut ilmu tiada jemu. Yuk sama-sama. Lah ya sebentar. Menuntut ilmu. Menuntut ilmu sejak dari gendongan ibu sampai ke liang kubur. Ayo diperhatikan ya. Di alam kubur itu gelap. Di alam kubur itu sempit. Di alam kubur itu sunyi. Peteng, sempit, sunyi. Itu keadaan. Kubur yang sempit, sunyi dan gelap itu adalah kuburan orang-orang yang tidak beriman. Wong kafir, wong musyrik, wong munafik, Yahudi, Nasrani, tidak membenarkan Al-Quran, tidak membenarkan agama Islam. Itu di alam kubur akan dapati kubur yang semisal itu. Sebaliknya, orang-orang yang beramal baik, rajin membaca Al-Quran, di alam kubur akan dapati tempat yang bersinar, yang luas, tempat yang ramai, diramikan dengan teman-teman, saudara-saudara, tetangga yang ketika di dunia baik-baik maka akan menemani ketika maka pesan saya mik biasa wis. Maka pesan saya yang kedua, rajinlah membaca Al-Quran. Berapa? Sehari semalam 1 juz. Sehingga setiap bulan bisa 30 juz. Coba sih saya kita takoni tanggal pira saiki? 20. Podo anake karo bapak, ibuke karo anake podo. Lah ngaku mulai mau muni tanggal 28 kok iso ngeyel. Salah ngeyel. Wis mulai mau aku ngomong tanggal 28. Malah ngurui anake nang tanggal 20. Dan saiki tanggal 20 sampean engko bakal ketemu tanggal 31. Ono ta Quran juz 31.
Ya diperhatikan. Jadi yang saya ngomong tanggal selawe menunjukkan tidak biasa wiritan Al-Quran. Kalau memang wiritannya wiritan Al-Quran, Al-Quran diwirid dibaca dengan istiqomah, maka akan mengatakan hari ini tanggal 28, nanti malam 29, besok malam tanggal 1, saiki 28 tak 27-nya saya tenggelamkan ya. 27 ditenggelamkan. Dari ini besok sampai besok malam 29 ya. Oh sekarang 28, 29, 30 dihabiskan. Selasa mulai membaca juz 1. Ayo upayakan seperti itu ya. Niru Pak Yai ya. Pak Yai sekarang sudah membaca sampai juz 29. 28-nya sudah selesai. 29-nya sudah sebagian dibaca. Berarti nanti nggak sampai malam 29 habis. Besok jelas khatam bersama-sama santri begitu ya. Harus punya niat. Kalau nggak punya niat, dan ketika akan melakukan membaca ya pamit matur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku akan membaca Al-Quran, mohon lancarkanlah, mohon mudahkanlah. Jadi lancar mudah itu pengertiannya yang ketika membaca ya betah, ngerti? Maka pamit ya, di samping niat yang ikhlas pamit, minta izin. Jadi bagikan seperti sampai mau sekolah, mau ngaji, pamit sama ibu enggak? Pamit. Begitu juga kalau akan melakukan kebaikan, pamit dulu. Mau baca Quran, pamit dulu kepada Allah, matur dulu kepada Allah ya. Ya Allah, saya akan baca Al-Quran, mudahkanlah, berikan tolonglah ya, terimalah itu dulu. Engkau betah nek mojo. Kalau nggak izin begitu, nggak pamit begitu, membaca dapat 1 halaman sudah rasa-rasa nanti ya. Ngono caranya. Pengen betah, fokus betul, pamit. Niat-niat membaca Al-Quran, ingin memperoleh ilmu darinya, berkah darinya, manfaat darinya, hidup sejahtera darinya, sehat darinya, minta sehat darinya. Nomor 3, melakukan sholat sepanjang hayat. Ikuti. Melakukan sholat sepanjang hayat. Selama masih hidup selalu lakukan sholat. Sholat itu pahalanya besar. Dosanya kecil. Dosa kecil, dosanya juga besar. Sholat itu pahalanya besar, dosanya juga besar. Pahala besar bagi yang melakukan, dosa besar bagi yang tidak melakukan. Rasulullah ketika Isra Mi'raj ditampakkan, ditunjukkan, diperlihatkan orang yang membenturkan kepalanya ke tembok. Begitu dibenturkan pecah, berkelumuran darah. Tidak lama kemudian pulih kembali. Ketika pulih kembali dihantamkan lagi. Begitu terus-terusan. Ditanyakan kepada malaikat Jibril, itu siapa? Itu adalah umatmu yang tidak melakukan sholat. Maka sekali lagi diperhatikan, sehubungan dengan sholat saya pesan 3. Yang pertama, jangan sampai sekali-kali tinggalkan sholat. Nomor 2, laksanakan sholat pada waktunya. Yang ketiga, baiklah dilakukan di awal waktu, karena sholat di awal waktu di samping merupakan amal yang paling baik, sekaligus sebagai tanda akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nomor 4,
Tadi sebelum ke pentas, hormat kepada orang yang hadir. Itu maksudnya, itu maknanya. Guru yang bu'a berharap, berdoa, berusaha agar santri yang bu'a mempunyai akhlakul karimah, dibuktikan bisa berbuat baik kepada semua orang, kepada siapapun. Nomor 5, isinya 5. Taat kepada Allah, utusan Allah, kedua orang tua, guru, dan pemerintah. Taat kepada Allah artinya tingkatkan iman dan Islam, iman dan takwa. Taat kepada utusan Allah artinya mengikuti sunnahnya, apa yang diperintahkan, apa yang dicontohkan, apa yang dipesankan, apa yang ditausiahkan. Di samping itu memperbanyak membaca sholawat. Ya, berapa? Barang siapa sehari semalam membaca 1000 kali, maka akan dikuatkan imannya sehingga mati dalam keadaan mudah dan husnul khotimah. Bahkan akan ditunjukkan tempat abadinya, yaitu surga sebelum meninggal, jika sehari semalam bisa 1000 kali. Bagaimana bisa 1000? Yang pendek, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, itu pendek. 15 menit sudah bisa dapat 1000 kali. Nomor 3, taat kepada kedua orang tua. Tadi sungkeman, itulah bentuk hormat, bentuk taat. Yang belum adalah doa. Maka pesan saya yang pertama, sehubungan dengan orang tua, karena anak yang berani, anak yang ngomong kasar, anak yang tidak doa untuk orang tua akan sulit segala urusannya. Sebaliknya, anak yang rajin doa untuk orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua, akan dimudahkan segala urusannya. Maka sehubungan dengan orang tua, saya pesan yang pertama, setiap setelah melakukan sholat, doa untuk orang tua. Doa untuk orang tua yang saya contohkan pertama ada di buku materi hafalan. Yang nomor 2 ada di buku fasolatan. Cari, dibuka di buku fasolatan, judul doa untuk orang tua. Hafalkanlah dan bacalah setiap setelah melakukan sholat. Tapi yang penting jangan sampai kosong. Maka apabila duhur kosong, maka asar double 2. Jika asar kosong lagi tidak dibaca, maka maghrib 3. Jika maghrib tidak dibaca lagi, isya 4. Jika isya tidak dibaca lagi, subuh 5. Sampai 1 bulan tidak dibaca, maka numpuk 150. Sekali lagi, supaya tidak sampai numpuk 150, mulai hari ini setiap setelah melakukan sholat, wajib doa untuk orang tua sekali. Yang nomor 2, pesan yang nomor 2, jika biasanya kepada kedua orang tua kalau ngomong itu agak kasar, kalau ngomong itu nggak bosok, mulai hari ini karena sudah diwisuda wajib bosok, wajib berubah. Jangan matur kepada kedua orang tua seperti temannya sendiri. Jangan sampai itu terjadi. Yang nomor 3 saja pesan saya, supaya engko lego. Nek subuh aja turu tangi. Bangun di waktu subuh kunci sukses. Tidur di waktu subuh pun pintu kegagalan. Maka di samping merupakan kunci keberhasilan, sekaligus memberikan kegembiraan kepada kedua orang tua. Sebab di setiap waktu subuh Allah akan mencatat memberikan rezeki orang-orang yang tidak tidur, yang tidak tidur tidak dikasih bagian. Maka
Orang tua yang betul-betul ngerti keterangan seperti ini, meskipun anak yang masih bayi baru lahir, subuh dibangunkan. Bagaimana supaya tidak tidur di waktu subuh? Cekne ora kulino, dan meskipun kecil butuh mendapatkan bagian rezeki dari Allah. Yang nomor 4, namanya guru tidak hanya waktu ngaji belajar, tapi selama-lamanya menjadi guru. Harapannya sekarang sudah ngumpul di dunia lewat pendidikan Al-Quran, semoga kelak mendapatkan barokah dan syafaatnya Al-Quran, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan masuk surga bersama guru, sekaligus didampingi kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, mekaten tausiah ingkang saged dalam sampai akan baik datang lari-lari maupun datang Bapak Ibu, mugi-mugi dipun barengi taufik hidayah rahmah Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kula panjenengan dipun lebetaken dawuh alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Golongan orang-orang yang ketika dinasihati menerimanya bahkan akan selalu melakukan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, putra putri RTQ Raudhatul Jannah saged minggah sagedipun khatami wonten ing dinten mriku. Kelonten di samping sampun dipun burui kalian gurune mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, pelajaran yang terendah sampai yang tertinggi, juga diadakan ujian dengan 9 mata pelajaran ingkang dipun ujiaken. Apa 9 itu? Yang pertama Al-Quran, nomor kali tajwid, nomor 3 gharib sekawan hafalan surat, nomor gangsal doa mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, termasuk Asmaul Husna. Asmaul Husna ingkang dalam ajaraken datang putra putri di sana sini, metode yang buah adalah Asmaul Husna ingkang dalam Trami tahun 1991 saking Ustadz Alwi Al-Idrus. Berarti bukan Asmaul Husna ilegal, bukan Asmaul Husna yang hanya tiru-tiru dengar-dengar di kaset, bukan, tapi memang betul-betul saya terima dari Ustadz Alwi Al-Idrus pada tahun 81. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, barang siapa hafal Asmaul Husna laksana punya KTP surga. Maka lari-lari nek boten lancar, kirang lancar, tetap disambung atau lanjut ngajine sehingga sampai lancar. Bahkan juga wadduha yang hafalannya masih belum lancar perlu terus ngaji, sehingga jangan sampai dalam istilah hafal nek bareng-bareng. Contoh misalnya pun biasa istinggosan, betul istinggosan, tahlil nggih tahlil, sholawatan nggih sholawatan, yasin nggih nderekaken yasinan. Apa nek bareng-bareng, nek ijen mboten muni. Bukan begitu, betul-betul memang hafal karena dipun lewati atau lewat pendidikan. Sekali lagi, nomor 5 doa harian mulai bangun tidur sampai tidur kembali termasuk Asmaul Husna. Nomor 6 praktek wudhu, 7 praktek sholat, 8 menulis baik merangkai, memutus maupun tulis fiqh. Tidak kalah penting yang nomor 9 ilmu tauhid, di samping meliputi aqwaid 50 disempurnakan rukun iman Islam Nabi 25, kitab 4, malaikat 10, ugi dipun lengkapi kerabat Nabi. Sedaya kula sampun dalam ujiaken datang putra putri RTQ Raudhatul Jannah mila sak menika jam 10:37 dengan mohon rahmah ridha Allah Subhanahu wa taala. Putra putri RTQ Raudhatul Jannah anggenipun ngaos Al-Quran menggunakan thariqah baca tulis dan menghafal Al-Quran yang buah ingkang sanatipun saking Bagi Haji Muhammad Arwani Amin Said Kudus dalam nyataaken lulus
dalam bacaan khatam, dalam bacaan putus dan khatam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa bi hurmatil Fatihah. Bapak Ibu rahimakumullah, Fatihah berikutnya kita tunjukkan datang lari-lari ingkang ngaji dereng tutuk. Mugi-mugi tetap betah, sabar, tambah sregep, istiqomah sampai sakit khatam dengan sempurna. Amin. Lari-lari ingkang dipun khatami sakmenika mugi-mugi tetap nyambung ngaji baik Al-Qur'an pasca maupun diniyah. Nggih wonten pasca Al-Qur'an iki jenenge ngaji Quran sak maknane. Wingi sonten tenggene Batu, dalam wingi sonten khatam tenggene Batu sudah ada anak-anak yang ditampilkan ngaji Quran sak maknane. Niku ngaten. Dan juga barangkali di sore hari saatnya anak ngaji niki wonten lare-lare ingkang keleleran gak ngaji. Dan memang itu di sana sini ada sing model kaya ngoten niku. Mudah-mudahan berkahipun majelis niki semuanya anak yang ada di lingkungan sini semuanya urun ngaji Al-Qur'an. Amin. Ngaji Al-Qur'an yang dilakukan oleh anak atau siapapun itu juga akan memberikan kecerahan di dalam kampung niku ngaten. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nomor 6 praktek wudhu, 7 praktek sholat, 8 menulis baik merangkai, mengutus maupun tulis fiqh tidak kalah penting. Yang nomor 9 ilmu tauhid meliputi di samping aqaid 50 rukun iman Islam Nabi 25 dan semuanya itu. Sekali lagi mudah-mudahan anak-anak ini masih bisa melanjutkan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Fatihah berikutnya dalam tujuh akan datang guru-guru yang mengajar. Mungkin tetap semangat, istiqomah, betah, syukur, ikhlas, segala usahanya dipun gampilaken. Yang paling akhir dalam tujuh akan datang guru-guru Al-Quran yang sambut kapundut. Mungkin kalian Allah timpun tempatan raudhah min riyadil jannah. Amin Allahumma amin. Abaki Muhammad Muhsin Isman, Abaki Ikhwanul Kiram, Abaki Muhammad Mashkur, Abaki Mahfud Sulaiman, Abaki Abdul Rahman, Abaki Abdul Rahim, Abaki Abdul Mukid, Abaki Muhammad Ramji, Kusrofi Haji Basuri Baydawi, Abdul Fudali Munir Haji Ali Murdalu, Miftahul Najah, Farihin Haji Bakri Saiful Anwar, Muhammad Zaini Nur Khalis Nur Fadilatul Aliyah, Fatimah Sumayyah Haji Malikah Umi Sifi, Sofiyah Umi Siti Mujarrah, Amirah Sayyidah Muhammad Rizki, Abba Kiai Mustafa, Abba Junaidi, Abba Abdul Aziz, Abba Kiai Bukhari Amin, Terjan Ana Sofiyana Mukayah Mukhlis, Ustaz Abdul Malik, Abba Kiai Musta'in, Abba Kiai Munadi, Abba Kiai Idris, Abba Kiai Syakir, Abba Asyari, Siti Nafisah Solihuddin, Abba Kiai Ahmad Bakri Sulistiawati, Abba Zainul Mutaqin, Abba Kiai Masukin, Abba Kiai Fauzi, Suwarni Laila Malia Fatoni, Abba Kiai Fakir Mani, Haji Musa'adah Masduki, Abba Kiai Masduki, Ibu Nyai Hanifah, Zakiyatul Mumtazah Tasirah Juwairiyah Sampun, Abba Abdurrahman Yazid Ni'amah, Abba Kiai Alwi, Abba Kiai Faisal, Ibu Nyai Khairiyah, Abba Jufri Abdul Rahim, Abdul Rahim Asnari, Musa Faikoh, Karmaun Suwarti, Zainuri Ramlani, Abba Nur Khalis, Ibu Nyai Munifah Jauhari, Mar'atus Solihah, Mausulihim Mafuru'im Syairillah, Allahumma Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi
Alhamdulillahilladzi adzaba anal hazaina rabbana ghafurun syakur. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha fa ni'ma ajrul amilin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Adam wa sayyidina Nuh wa sayyidina Ibrahim wa sayyidina Musa wa sayyidina Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatar ridha wa du'an ashabi ridha Allahumma salli ala sayyidina Muhammad as-sabiqil faqih nur rahmatil alamin dur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad adada Qur'ani harfan harfan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad adada kulli harfin alfan alfan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad adada kulli harfin difan difan. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdini wahdina wa wafiqna ila al-haqqi wa ila tariqil mustaqim bi barakatika dirasati biru barakati khatmil Qur'anil azim bi hurmati habibika rasulika al-karim faniya karim faniya rahim. Allahumma zayyinna bi zinati khatmil Qur'an wa akrimna bi karamati khatmil Qur'an wa syarifna bi syarafati khatmil Qur'an wa albisna bi khilati khatmil Qur'an wa akhina jannata ma'al Qur'an wa afina min kulli bala'i dunya wa bil akhirati bi hurmati khatmil Qur'an warham jami'a ummati Muhammadin bi hurmati khatmil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qurina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa ala sirati nura wa ila al-jannati rafiqa wa minan nari وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك ولطفك وجدك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين انصر زراعه وكلاله وأساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. اللهم اجعل القرآن من أمة محمد أجمعين. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وطلابنا ومن حولنا ومن حضر في هذا المجلس المبارك ومن تعلم في هذا ارتقي روضة الجنة ومن انتسب تعالى واتصل بهم من أهل القرآن والذكر والخير ومن التوابين المتطهرين السالمين الغانمين الفالحين المفلحين الشاكرين الحامدين الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين المستغفرين بالأسهل. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وحسنا وله الأرزاق والحلالات الطيبات. رب اجعل هذه بقعة مباركة تجري في أحكامك وسنة رسولك. رب اجعل أول هذا اليوم صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. رب اجعل هذا ارتقي روضة الجنة RTQ At-Taqwa, RTQ Baitun Nubuwah, RTQ Ibadur Rahman. Amina mutma'inna amira ma'mura warjuk ahlahu minal urumi nafi'atil mubarakat. Allahumma inna nas'aluka khairal hadal yawma khair ma ba'da fatha wa nasrah wa nurah wa barakatuh wa huda wa na'udzubika min syarri ma ba'da. Allahumma barik lana fil maut wa fi ma ba'da al maut. Allahumma inna ala sakaratil maut. Allahumma inna ala ghamaratil maut. Allahumma inna ala dinina bid dunya wa ala dunya bit taqwa ala taqwa bil amal wa ala amal bit tawfiq wa ala jami'i dzalika bi lutfika al khafi al mufti ila yudh al munhi ila jannatik al masrubi dzalika bin nadri li wajhika ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Wasa ya Wasa ya Wasa ya Akram Akram ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram ya Dzal Mawaibil Idham. Allahumma ij'al wa usul wa baligh wa ahdi wa taqabbal sawaba ma qara'uhu min al-Qur'anil azim bi khadrati sayyidina habibina wa syafiina wa maulana qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa auladi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ajmain summa ila arwahi abaihi wa ikhwanina summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa abnaina banatina wa ikhwanina wa akhwatina wa amamina أماتنا وأخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأحبائنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ومن ذكر أسماءهم وصفاتهم وأصولهم وفروعهم خصوصا الخضر الشيخ محمد أرواني أمين سعيد القدسي وإمام القراءة المشهور للإمام عاصم بن عبد النجود وربه الإمام خاصم سليمان باه منهير باه شعراني باه منصور باه جميري باه عبد الغني باه محمد دهران باه نقي باه اسمه باه عفيفة باه زينب Mbah Bisri Mustafa, Mbah Bisri Samsuri, Mbah Hamid, Mbah Wahab Hasbuah, Mbah Hashim Asari, Mbah Khalil Banggaan,
Mbah Kiai Usman Al-Saki, Mbah Kiai Ahmad Asrul Al-Asqari, Sayyid Alwi Aksari Idris, wa usulihim wa furu'ihim. Allahumma fil lahum warhamhum wa afi ma'fa'an wa akrim nuzulahum wa simat waj'al jannata maswahum. Jazallahu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi hurmatil Fatihah. Bapak Ibu rahimakumullah, mekaten ingkang dalam saged matur tentu kathah kekirangan. Nyuwun agung pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi wal inayah. Wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.